ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kitab beliau Riyadhus Shalihin dengan syarah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis yang ke-19. Hadis Zir bin Hubaish tatkala beliau datang dan bertanya kepada sahabat yang mulia Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu, di mana poin pembahasan yang terakhir kita bahas adalah cerita tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, yakni Arab Badui ini, menyeru, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara keras. Idnadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari. Dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara sangat keras, berteriak ya. Ya Muhammad, dia memanggil nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Seruan ya Muhammad atau panggilan ya Muhammad ini menandakan bahwa yang memanggil beliau itu bukan penduduk Madinah. Karena kalau penduduk Madinah dari kalangan para sahabat, mereka tidak akan pernah memanggil beliau dengan panggilan menyebut nama beliau secara langsung. Biasanya mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar panggilan orang Arab pedalaman ini dengan suara yang sangat keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab panggilan tersebut dengan mengatakan yaitu dengan suara keras, ya ini saya. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendekatlah, aqbil, datanglah dan mendekatlah. Kemudian ia bertanya dengan suatu pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang dikatakan oleh sebagian sahabat, di antaranya Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan kami tidak pernah mendengar satu sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW yang membuat kami bahagia, kecuali tatkala sahabat yang mulia ini atau Arab Badui ini datang bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Ada seorang hamba yang mencintai satu kaum. Seorang hamba yang mencintai satu kaum, akan tapi hamba ini tidak mampu melakukan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai tersebut. Apakah nanti di akhirat ia bisa bertemu dengan orang-orang yang ia
cintai? Maka Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang hamba itu kelak akan disatukan, akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang yang ia cintai. Ya, tatkala kita mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang baik, namun kita tidak mampu melakukan amal ibadah yang telah mereka lakukan, tetap Allah SWT akan mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan mereka. Karena dalam sebagian riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Coba lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu siapa Anas bin Malik radhiyallahu taala, sahabat yang mulia yang membantu Nabi SAW selama 10 tahun atau menjadi pelayan dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sahabat terkemuka Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata beliau? Aku mencintai Rasulullah dan aku juga mencintai Abu Bakar serta Umar. Aku mencintai Rasulullah, kata beliau, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, sekalipun aku tidak mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan, namun aku berharap kelak pada hari kiamat aku dipertemukan dan disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah SWT dengan mereka. Next, jika seandainya Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan seperti ini, tentunya kita lebih layak mengatakannya. Siapa pula di antara kita yang bisa mengimbangi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa mengimbangi ibadah Rasulullah? Dari sisi salat, dari sisi membaca Quran, dari sisi sedekah. Ya. Luar biasa Nabi SAW dalam ibadahnya. Siapa pula di kalangan kita yang bisa mengimbangi ibadahnya? Abu Bakar radhiyallahu taala. Amal ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar, perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Siapa pula di kalangan kita yang bisa mengimbangi ibadah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Kita tidak akan mampu melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam Islam. Hanya saja kita berharap, karena kita mencintai mereka, kita berdoa dan berharap dengan cinta itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan mereka pada hari kiamat. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang hamba itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka pada pertemuan yang lalu kita ingatkan, cintailah orang-orang saleh, cintailah orang-orang baik, cintailah Nabi, cintailah para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Maka insyaallah sekalipun amal kita tidak bisa sampai seperti amal mereka, pasti Allah SWT akan pertemukan kita dengan mereka kelak pada hari akhirat. Dan jangan coba-coba mencintai orang-orang jahat, mencintai orang-orang buruk, mencintai orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang kufar. Karena ditakutkan kalau kita mencintai mereka, Allah juga akan kumpulkan kita dengan mereka waliyadzubillah nanti di hari akhirat. Ya, maka ini yang hendaknya kita perhatikan. Maka tumbuhkanlah kecintaan kepada para sahabat. Tumbuhkanlah kecintaan kepada para sahabat. Tumbuhkanlah kecintaan kepada Nabi SAW. Caranya bagaimana? Caranya dengan mempelajari sejarah mereka. Pelajari sejarah Nabi SAW. Pelajari sejarah para sahabat. Karena kalau seandainya kita tidak mempelajari sejarah para sahabat Rasulullah SAW, kita tidak tahu bagaimana perjuangan Abu Bakar radhiyallahu taala, bagaimana ibadah Abu Bakar, bagaimana perjuangan Umar, bagaimana ibadah Umar. Tentunya kita tidak akan mampu mencintai mereka. Maka pelajari sejarah para sahabat. Kita akan melihat generasi terbaik umat kita, umat Islam. Sehingga ini yang bisa menjadikan kita mencintai mereka. Begitu juga tentunya kita juga harus ajarkan
kecintaan kepada para sahabat kepada anak-anak kita. Ya, karena ini akan berlanjut pada kehidupan nanti di akhirat. Kalau kita mencintai mereka, Allah akan pertemukan kita, kumpulkan kita dengan mereka. Di mana tempat mereka di akhirat? Di surga. Ya, makanya seorang salaf pernah mengatakan, dahulu ayah kami mengajarkan kami mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan kami surat Al-Quran. Coba lihat. Orang-orang tua dahulu mengajarkan anaknya mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surat Al-Quran. Jadi seakan-akan ditalkinkan dia. Itu antum arti ditalkin? Dibimbing. Contoh misalnya anak yang masih kecil, tatkala ingin kita hafalkan padanya surat, misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bagaimana caranya? Apakah caranya kita berikan Al-Quran kepadanya kemudian kita tinggal, atau kita talqin, kita bimbing dia, kita ajak dia untuk mengulang-ulang, kita baca dan dia mengulang, kita baca dia mengulang, sehingga ia akhirnya hafal Al-Quran, hafal surat Al-Ikhlas. Begitulah yang mereka lakukan terhadap kecintaan kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Sejarah Abu Bakar dan Umar itu diulang-ulang pada generasi mereka sehingga mereka benar-benar mencintai Abu Bakar dan Umar. Dibacakan sejarah para sahabat itu. Jadi dibacakan. Dan sekarang alhamdulillah buku-buku terjemah itu sudah banyak ya. Sejarah siapa? Abu Bakar. Beli sejarah Abu Bakar. Kita bacakan di hadapan istri kita, kita bacakan di hadapan anak kita. Khatam sejarah Abu Bakar, Umar misalnya, Utsman dan Ali khatam, mungkin diulang lagi. Sehingga benar-benar hari-hari ditalqin. Sehingga yang terbayang di benak mereka itu adalah kebesaran, kehebatan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala. Sehingga mereka mencintai ini. Karena kalau bisa mencintai mereka, maka Allah akan pertemukan dan satukan kita nanti dengan mereka di mana? Di akhirat. Ya, maka generasi Islam saat ini, para pemuda Islam saat ini, coba tanya, siapa yang mereka cintai? Siapa yang mereka idolakan? Ya. Ramadan, misal, pagi hari kan banyak anak muda itu di pinggir jalan ya. Anak-anak muda banyak kan di pinggir jalan Ramadan? Banyak. Pada subuh mereka bergerombolan, berkumpul di pinggir jalan dengan duduk di atas kereta mereka. Coba turun sekalian untuk tanya, siapa idola kamu? Jangan-jangan nggak ada yang mengidolakan siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala. Siapa orang yang kamu kagumi? Siapa menurutmu orang hebat? Siapa menurutmu orang yang mulia? Selain Nabi lah kita katakan. Jadi ini yang dilakukan oleh mereka, mentalkin anak-anak mereka kecintaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Bagaimana caranya? Bukan disebut-sebut nama Abu Bakar begitu saja, Umar begitu saja, tidak. Dibacakan kepada mereka apa? Sejarah siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini Afan ya. Izin pemilik mobil Toyota Avanza BK 1052 RK agar digeser ya karena menghalangi jalan. BK 1052 RK. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi dibacakan sejarah para sahabat sehingga generasi kita mencintai mereka. Almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian pada lanjutan hadis Zir bin Hubaish rahimahullah tatkala beliau bertanya tentang beberapa hal kepada Safwan bin Assal, fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 aw 70 aman. Qala Sufyan ahadur ruwat qibala Syam khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min.
Ya, kemudian kelanjutan hadis, dan ini yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas, karena kita sedang membahas bab tentang apa? Tentang apa bab yang kita bahas? Bab taubat ya. Kita sedang membahas bab taubat. Dan beliau terus menceritakan kepada kami tentang beberapa hal sampai beliau menyebutkan ada satu pintu di arah barat. Baban minal maghrib. Satu pintu di arah barat. Masiratu ardihi, ya, di mana luasnya pintu ini, ada satu pintu di arah barat. Luasnya pintu ini, atau seorang yang berjalan antara dua, apa bahasanya, dua sisi pintu ya, dari sisi kanan ke sisi kirinya dia berjalan 40 atau 70 tahun. Berarti ini pintunya sangat apa? Lebar. Ya, pintu sangat lebar. Di mana lebarnya pintu ini, kalau kita berjalan dari sisi kanan, kita kaitkan misalnya dari kusen sebelah kanannya ke kusen sebelah kirinya, itu berapa tahun baru sampai? 40 atau 70 tahun. Berarti luas ya. Berkata Sufyan, salah satu di antara rawi, pintu ini ada di arah Syam, diciptakan oleh Allah SWT di waktu Allah SWT menciptakan langit dan bumi, maftuhan lit-taubah. Pintu ini tetap terbuka untuk taubat, la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan pintu ini tidak akan ditutup oleh Allah. Artinya siapapun yang bertaubat akan diterima. Pintu ini tidak akan ditutup sampai kapan ditutup? Sampai tatkala matahari terbit dari barat. Ya, dari pintu ini gitu. Karena ini arahnya arah barat. Jadi matahari terbit dari sini. Kalau sudah terbit dari arah pintu ini, karena dia posisi pintu ini ada di barat. Kalau ia sudah terbit, matahari sudah terbit dari arah barat, dari arah pintu ini, maka tidak ada seorang pun yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini sudah kita jelaskan ya. Tatkala kita menjelaskan tentang syarat diterimanya taubat. Salah satu di antara syaratnya, seorang itu diterima taubatnya selama ia bertaubat pada waktu diterimanya taubat. Kalau ia bertaubat di waktu taubat sudah tidak diterima atau waktu taubat sudah berakhir, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ada waktu pintu taubat telah ditutup bagi perorangan. Kapan itu? Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Ada pintu taubat telah ditutup oleh Allah pada semua manusia. Artinya siapapun yang bertaubat di waktu itu, maka Allah SWT tidak akan terima taubatnya. Kapan itu? Tatkala matahari terbit dari barat. Ya, ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi pintu taubat masih terbuka lebar. Ya, sangat luas pintunya, tetap dibuka oleh Allah SWT dan nanti ditutup tatkala matahari sudah terbit dari arah barat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ke-20. Ya, kita masuk hadis yang ke-20. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, ya, terkenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat yang terkenal nih, Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu sebelum kalian, artinya umat sebelum umat Muhammad dari kalangan Bani Israel. Dahulu ada seorang lelaki sebelum kalian, dia telah melakukan kejahatan, yakni membunuh 99 orang. Dia telah membunuh 99 orang. Ini berarti luar biasa ini ya. Orang yang sangat jahat.
Dia telah menumpahkan darah manusia seberapa kali? 99 kali. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kiranya manusia ini, ya, lelaki ini, sebegitu jahatnya dia, tapi ada pada satu titik dalam hidupnya dia ingin taubat, dan itu akan dialami oleh siapapun. Orang yang beriman, sejahat apapun dia, suatu saat dalam hidupnya ada keinginan kembali. Hanya saja sejauh mana ia berusaha untuk kembali kepada Allah. Sejauh mana dia memiliki usaha untuk bisa kembali kepada Allah. Sudah terbetik di hatinya. Keinginan untuk insaf, keinginan untuk taubat, keinginan untuk tidak melakukan dosa-dosa sebelumnya. Sekalipun dia orang yang paling jahat selama hidupnya. Contoh, misal dia telah menjadi seorang penjahat selama 40 tahun, 50 tahun. Pasti ada satu masa dalam hidupnya dia ingin kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dia ingin taubat. Ini pasti akan ada. Hanya saja kenapa ada yang tak taubat sampai akhir hayatnya? Ini yang saya katakan tadi, sejauh mana ia berusaha untuk kembali kepada Allah SWT. Yakinlah kalau dia berusaha maksimal, pasti Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berusaha untuk mencapai jalan-jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepadanya. Jadi pasti seorang yang beriman itu, sejahat apapun dia, seburuk apapun dia, pasti ada satu masa dalam hidupnya dia ingin insaf. Bisa saja mungkin karena Allah uji dia dengan sesuatu, bisa saja mungkin karena mendengar nasihat seseorang, bisa saja karena melihat sesuatu, dia ingin insaf, dia ingin kembali. Tapi sejauh mana ia berusaha, sejauh itu pula hidayah akan sampai kepadanya. Coba lihat, ini lelaki luar biasa. Telah membunuh berapa? 99 orang. Muncul dalam hidupnya keinginan untuk apa? Bertaubat. Dia ingin insaf, dia ingin taubat. Dia telah menyesali kesalahan yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Coba lihat, ini usahanya. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka dia bertanya ke orang-orang tentang orang yang paling berilmu di atas muka bumi. Dia ingin cari solusi. Ya, dia ingin cari solusi. Fadalla ala rahibin, maka orang-orang menunjukkannya kepada rahib atau ahli ibadah. Ya, rahib ahli ibadah. Fa'ata, maka dia pun mendatanginya. Faqala, maka dia berkata, lelaki penjahat ini berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, wahai rahib, apakah masih ada kesempatan diriku untuk apa? Bertaubat. Apa jawaban rahib ini? Tidak ada. Ya, menjawab tanpa dasar ilmu. Makanya ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jawaban yang kita lakukan terhadap pertanyaan yang diajukan kepada kita menimbulkan keputusasaan bagi dia, sehingga bukan malah kembali dia kepada Allah, malah semakin apa? Semakin buruk, semakin jahat. Tatkala rahib ini menjawab tidak ada. Ini rahib wajar ya jawabannya seperti ini, karena rahib itu ahli ibadah. Melakukan maksiat, satu maksiat saja itu hampir-hampir bisa tidak dia lakukan. Ini pertanyaan, seorang datang kepadanya mengaku telah membunuh berapa? 99. Bunuh satu aja ini luar biasa. Ini orang 99. 99 bukan binatang yang dibunuh. Apa yang dibunuh? Manusia. Maka wajar rahim ini secara kejiwaan, orang yang hari-harinya misal berada di masjid, membaca Al-Quran, khatam Quran tiga hari sekali, ya kan? Sedekahnya luar biasa, menundukkan pandangan. Kira-kira kalau ada satu maksiat yang dianggap remeh oleh seorang, menurutnya mungkin adalah maksiat yang sangat besar. Maka dia menjawab dengan perasaan. Dia tidak menjawab dengan apa? Dengan ilmu. Dia mengatakan tidak ada. Artinya tidak ada taubat untukmu. Pintu taubat telah tertutup untukmu.
Maka apa yang dilakukan oleh laki ini? Emosi dia, marah dia. Masa nggak ada taubat? Kalau nggak ada taubat udah, mungkin pikiran dia seperti ini. Kalau memang nggak ada kesempatan taubat, udah jadi orang jahat aja sekalian kan gitu kan? Kalau toh akhirnya masuk neraka juga, sudah. Jahatnya nggak usah tanggung. Apa yang dilakukan olehnya? Faqatalahu. Rahib ini pun dia selesaikan, dia bunuh. Namanya penjahat gimana? Ya. Fakammala bihi mi'ah. Maka dengan dibunuhnya rahib ini sempurnalah hitungan. Menjadi berapa? 100 orang. Dan yang terakhir dia bunuh ini yang lebih besar dosanya. Membunuh orang yang saleh tidak sama seperti membunuh orang yang tidak saleh. Ya. Summa sa'ala an alami ahlil. Tapi masih bergemuruh hatinya ingin taubat, ingin insaf. Maka dia kembali bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu yang ada di atas muka bumi. Fadulla ala rajulin alim. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang lelaki yang berilmu. Maka dia pun datang ke sana, kemudian dia tanya, dia sampaikan, innahu qad qatala mi'ata nafsin fa'alau min taubah. Dia telah membunuh berapa? 100 orang. Dan orang yang dibunuh terakhir adalah orang yang luar biasa. Artinya dari sekian banyak dosa yang telah dilakukan dalam dosa pembunuhan, maka dosa pembunuhan yang terakhir itu yang sangat besar dosanya. Apakah masih ada pintu taubat untuknya? Maka alim ini mengatakan, nah, dia jawab dengan ilmu. Ya. Wa man yahulu bainahu bainat taubat. Siapa pula orang yang bisa menghalangimu dari taubat? Masih ada kesempatan, terbuka lebar untukmu pintu taubat. Akan tetapi kata alim ini, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah ma'ahum. Akan tapi hijrahlah engkau dari negerimu. Hijrahlah engkau dari kampung halamanmu. Fa inna biha unasan ya'budullah. Berangkatlah engkau, tinggalkan kampung halamanmu, berpindah, berhijrah ke tempat ini dan ini, ke kampung ini dan ini, ke daerah ini dan ini. Sebutkan daerahnya oleh alim ini. Karena di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Jangan sekali-kali engkau tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan sekali-kali pulang ke negerimu lagi, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk. Subhanallah. Fantalak. Maka dia ikuti nasihat. Dia ingin tobat nih. Ya, dia ingin tobat. Maka dia ikuti saran dari alim ini, orang yang berilmu ini, fantalak, maka dia pun berangkat, ditinggalkan negerinya, hatta idza nasafat tariqu atahul maut. Dia pun berjalan, dia tinggalkan negerinya menuju negeri yang saleh tadi. Di tengah jalan datang kepadanya apa? Kematian. Tengah jalan datang kepadanya kematian. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Mereka berselisih. Karena kalau manusia itu adalah manusia yang baik, maka Allah SWT tugaskan malaikat rahmat yang akan membawa apa? Membawanya, ruhnya. Nyawa itu kan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Sedangkan kalau seandainya dia orang saleh, maka Allah mengutus malaikat rahmat membawa kain kafan dari surga. Untuk tempat apanya? Tempat ruhnya. Jadi setelah dicabut oleh malaikat maut, diletakkan di kain kafan dari surga ini. Jadi yang bertanggung jawab untuk membawa ruhnya ini, mengangkatnya ke atas, itu malaikat rahmat kalau orang saleh. Namun kalau dia orangnya jahat, orang kafir, maka yang bertugas untuk meletakkan nyawanya setelah dicabut oleh malaikat maut ke dalam kain yang dibawa dari neraka, malaikat apa yang membawanya? Malaikat azab. Makanya di sini disebutkan hatta idza nasafat tariqu atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Di tengah jalan, tatkala ia tinggalkan negerinya yang buruk untuk menuju negeri yang baik, di tengah jalan dia meninggal. Berebut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Apa kata malaikat azab? Pertama malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata,
Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ini bahagianku karena ia telah datang dalam keadaan bertaubat dengan hatinya kepada Allah. Jadi hatinya itu memang sudah menyesal, hatinya itu sudah ingin bertaubat, maka dia tinggalkan negeri yang buruk, kampung halamannya, menuju negeri yang baik. Apa kata malaikat azab? Innahu lam ya'mal khairaqat. Bukan, ini bahagianku, bukan bahagian engkau wahai malaikat rahmat, karena sesungguhnya ia belum beramal kebaikan apapun. Belum ada amalnya. Selama ini dia telah melakukan kejahatan. Kalaupun seandainya hatinya sudah insaf, sudah ingin taubat, tapi belum ada praktek nyatanya dalam amal. Jadi ini bagianku, aku yang berhak untuk membawanya. Terjadi apa? Pertengkaran, perselisihan di kalangan mereka. Siapa sebenarnya? Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum ay hakama. Maka Allah utus seorang malaikat yang lain yang dijadikan sebagai penentu atau hakim, pemutus di kalangan dua malaikat ini. Maka apa kata malaikat yang diutus oleh Allah SWT? Dia memberi keputusannya. Kisu ma bainal ardaini fa ila ayatihi makana adna fa huwa lahu. Coba kalian ukur. Ya, kalian ukur jarak antara kampung yang dia tinggalkan dengan jarak kampung yang ia akan tuju dengan jasadnya. Mana yang lebih dekat? Jika seandainya jasadnya lebih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, kampung buruk berarti ini bahagianmu, wahai malaikat azab. Namun jika seandainya sebaliknya, jasadnya lebih dekat ke kampung yang baik, yang saleh, maka ini bagianmu wahai malaikat rahmat. Maka diukurlah. Kiranya apa? Apa yang terjadi setelah diukur? Nabi SAW mengatakan, fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Kiranya tatkala diukur, dia lebih dekat ke mana? Ke negeri yang ia tuju, maka diambil oleh malaikat rahmat. Dalam sebagian riwayat, jarak kedekatan atau perbedaan jarak antara negeri yang dia tinggalkan dengan negeri yang dia tuju hanya 1 jengkal saja. Coba ya kan? Dan perbedaannya ini pun bukan karena dia sudah berjalan jauh, tidak. Dia sebenarnya hakikatnya sudah dekat dengan masih jauh dari tempat yang dia tuju. Dia masih sangat dekat dengan kampung yang dia tinggalkan. Akan tapi Allah SWT katakan, hai bumi, mendekatlah, hai bumi, menjauhlah, agar dia selamat. Ini subhanallah ya. Perbedaannya hanya berapa? Shibr. Maka diampuni dia. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa ya. Hadis yang sangat luar biasa yang berbicara tentang masalah apa? Masalah taubat. Kita akan bacakan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama ya. Amal kebaikan apapun yang sudah kita niatkan, jangan pernah ditunda, jangan pernah ditunda-tunda. Amal kebaikan apapun yang kita niatkan, jangan pernah ditunda-tunda. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia akan meninggal. Nggak ada yang tahu. Coba lihat ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jika seandainya lelaki ini menunda taubatnya, apa yang terjadi? Atau menunda keberangkatannya dari kampung yang buruk itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Sengsara. Tapi dia segera. Kalau diberi masukan, segera antum tinggalkan kampungmu yang buruk itu, berangkat ke kampung yang baik, beribadah kepada Allah di sana, dan jangan pernah kembali ke kampung burukmu itu, karena sesungguhnya
kampungmu itu adalah kampung yang penuh dengan kejahatan. Apa yang dilakukan? Apakah dia duduk santai, nantilah, tunggulah? Tidak. Dia langsung apa? Langsung berangkat. Makanya ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, niat kebaikan apapun yang sudah terbetik dalam hati kita dan kita punya kemampuan untuk melakukannya, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dan kita selamat dengan apa, ini tidak tahu. Coba lihat ini, subhanallah. Ini lelaki ini akhirnya apa? Akhirnya selamat. Jarak keselamatan hanya jaraknya satu apa? Satu jengkal saja, ikhwan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama. Makanya kalau kita lihat para salaf, ya, tatkala mereka berniat ingin melakukan kebaikan, hampir bisa dikatakan mereka tidak menundanya. Enggak menundanya. Coba lihat. Tatkala gubernur di kota Hims, ya, bacanya Homas ya, yang ada di Suriah ya. Gubernur ini diberi hadiah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala uang yang dinar yang sangat banyak. Diberi uang. Karena sampai informasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa penduduk kota ini tatkala melakukan ibadah haji dan Umar bertanya, siapakah orang-orang miskin yang ada di kota kalian ingin diberi santunan oleh Umar bin Khattab, maka jamaah haji dari kota ini menyodorkan daftar orang miskin di kota itu. Satu persatu dibaca oleh Umar laporannya. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, kiranya termaktub di situ adalah nama gubernur. Walaupun di situ tidak disebut gubernur fulan miskin, enggak. Namanya saja. Tapi Umar terkejut. Umar kan tahu gubernurnya siapa. Maka Umar mengatakan, ini siapa ini? Gubernur kami. Gubernur kalian miskin? Iya, kata mereka. Bahkan beberapa hari dalam hidupnya Amirul Mukminin, istrinya tidak ada masa apa-apa. Karena nggak punya apa-apa. Itu gubernur dulu. Ya. Gubernur dulu. Sekarang beda ya. Sekarang beda. Mungkin sekarang rata-rata masyarakat sudah kaya mungkin ya. Jadi gubernurnya juga harus kaya. Lebih kaya gitu ya. Makanya kadang-kala dulu para gubernur itu tatkala dikirim misalnya ke Yaman, dia mengatakan, wahai penduduk Yaman, ingat oleh kalian harta yang aku bawa tatkala aku masuk menjabat ini ke negara kalian, ke daerah kalian. Berapa untaku? Kalian catat saja. Berapa barang yang aku bawa? Ketahuilah, jika seandainya nanti aku selesai jabatanku di sini, aku keluar membawa sesuatu yang lebih dari apa yang aku bawa, ketahuilah aku telah berkhianat atas amanah ini. Coba untuk bayangkan. Dia bawa unta 2 ekor. Jadi kalau nanti keluar selesai jabatan, dia punya unta 20, berarti telah berkhianat. Ini coba amanahnya para gubernur dulu atau para pejabat dulu. Ya. Ini kadangkala kita, dan saya tidak bicarakan mungkin para pejabat sekarang, kan tapi kita sendiri. Ini kan kita, kita si fulan, iya Ustaz, betul tuh Ustaz fulan. Mungkin kalau kita duduk di jabatan mereka, kita bisa lebih parah gitu. Maka kita berpikir diri kita gitu. Ya, tatkala diberi amanah coba berusaha. Mungkin amanah belum besar. Amanah kecil kita sudah melenceng, apalagi amanah besar. Ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab ingin mengecek gubernurnya ini betul-betul miskin atau tidak. Dicek, dikirim seorang utusan, dibawakan uang banyak, kemudian kata Umar bin Khattab, selidiki dia, kalau memang sesuai dengan laporan, beri uang ini kepadanya. Siap ya Amirul Mukminin, maka berangkat dia ke kota itu. Dia tidak mengatakan aku adalah utusan Amirul Mukminin, dia pura-pura datang bertamu di rumah gubernur, akhirnya bertamu, dan tamu itu berhak dijamu, diberi tempat, diberi makan, diberi minum selama berapa? 3 hari 3 malam. Jadi kalau antum bertamu kepada seseorang, antum boleh minta jamuan. Misal antum datang ke rumah anak tidak kasih apa-apa, antum bilang, Ustaz, mana minumnya? Enggak apa-apa, hak antum. Ustaz, anak mau nginap di sini, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih 3 hari, hak anak untuk mengusir antum. Kalau antum masih tetap jatah sudah jam 12, udah habis nih jatahnya, 3 hari sudah, silakan keluar. Boleh.
tidak apa-apa. Tapi kalau ana terima, beda kalau ana mengatakan, afan saya nggak terima tamu. Antum kalau nggak sanggup tolak saja, afan ana nggak terima tamu. Itu boleh, dia harus pulang, perintah Allah. Tapi kalau sudah antum terima, haknya 3 hari 3 malam. Maka jangan berani-berani nerima tamu, ya. Harus tanggung jawab. Akan diterima oleh gubernur. Kemudian dia pun menetap di situ hari pertama, malam pertama. Subhanallah, makanan yang disediakan luar biasa. Roti daging, luar biasa. Hari kedua juga seperti itu. Ya, ini nggak benar nih. Katanya miskin, tapi jamuannya kok luar biasa ini kan gitu kan. Bisa orang miskin jamuannya apalah kan gitu kan. Rupanya Pak, tatkala dia sedang berada di luar, ya, ini masih di hari bertamu, ada tetangganya mengatakan, siapa engkau sebenarnya? Dia mengatakan, saya tamu dari jauh. Jika seandainya urusanmu sudah selesai di kota ini, maka cepat tinggalkan kota ini. Karena gubernur kami itu 2 hari ini selalu berhutang untuk menjamu. Masya Allah, Masya Allah. Berhutang. Akhirnya, wah benar nih. Maka belum ini ya? Ini benar nih? Masih lagi ya? Akhirnya benar. Setelah benar, maka dia mengatakan sebenarnya aku adalah utusan Amirul Mukminin. Maka diberikan apa? Uang. Setelah diberikan uang, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya mengatakan ada apa? Dia dengar itu utusan Amirul Mukminin, tiba-tiba suaminya kok istirja, seperti orang mendengar kabar kematian, kabar duka. Ada apa wahai suamiku? Tadi utusannya sudah pulang. Ada apa? Apakah Amirul Mukminin sudah meninggal? Enggak, tidak akan, tapi telah masuk ke dalam hidupku dunia untuk merusak akhiratku. Ini uang banyak kali ini. Bingung saya ini. Merusak akhiratku ini, masuk kepada kehidupanku dunia untuk merusak apa? Akhirat. Kalau kita kan nggak gini pikirannya. Masya Allah, ini rezeki. Beda ya, kualitas imannya itu beda. Maka apa kata sang istri? Apa susahnya kata istri? Udah bagikan saja sekarang, nggak ditunda-tunda. Ini istrinya juga cocok dengan suaminya. Kalau istri kita insya Allah nggak gini. Karena suaminya nggak seperti itu gitu loh. Jadi antum jangan ketawa dulu ya. Jangan ketawa dulu. Kenapa istri kita tidak memberi masukan sebagaimana istri sahabat ini? Karena suaminya kita tidak seperti sahabat itu. Allah akan pertemukan kita dengan orang yang sepadan dengan kita. Maka jangan berkhayal memiliki istri berjiwa seperti Aisyah Ummul Mukminin, Khadijah enggak. Antum tidak seperti Nabi, antum tidak seperti sahabat. Jangan berkhayal ya. Jadi ini enggak ditunda-tunda, langsung dibagi langsung. Maka amal kebaikan itu jangan ditunda. Kapan antum berniat, lakukan langsung. Jangan ditunda-tunda karena ajal tidak ada yang tahu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.